Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wais, ketemu kembali guys. Nah, ini kata-katanya nggih guys bareng ya. Apa ya? Wong tani kan modern juga ya. Ya, alhamdulillah pagi yang cukup cerah hari ini. Bang Heri siap menemani kawan-kawan mereview tanaman saya yang hari ini memasuki usia sekitar 1 bulan beberapa hari ya. Wes lali aku tanggalnya. Nah, yang penting hari ini wes cocok banget ya. Suasananya mendung. Ya, moga-moga enek gerimis lagi ya. Karena sekitar 2 minggu yang lalu ada gerimis dan sampai hari ini tidak ada lagi. Wes tanamannya yo mulai haus, lahan juga sangat kering ya. Nah, ini banyak retakan yang area perkebunan saya. Ini nek cara Jawa jenenge telo ya. Telo itu yaitu retakan yang tanah yang membuat pertanda. Nah, jadi lemai bungkane malih gede-gede atos kering ya. Nah, ini saya sudah lakukan pengecekan. Nah, ini contohnya ngecek harus kita siram gini ya. Kita bisa mengorek-korek aja pakai tangan tanpa alat pun bisa. Nah, ini kalau kita sudah kedalaman ini ya sekitar 8 cm 10 cm ya. Maksimal 10 cm itu sudah kering seperti ini. Nah, ini kita harus wajib menyiram tanaman kita ya. Nah, karena kalau kita tidak tanam, ini nanti akan berakibat sangat fatal sekali. Yaitu fatalnya ya yang jelas pertumbuhan ubi jalar itu akan lambat dan juga mudah adanya penyakit buleng ya. Salah satunya itu ya. Nah, ini adalah gading dong yang saya tanam. Nah, ini gading dongnya kayak gini ya. Alhamdulillah bagus sekali. Dan ini wajib kita siram agar cepat tumbuh ya. Walaupun usianya baru sekitar sebulan. Nah, ini ngecek ngintip umbinya ya. Kok kayaknya ada retakan-retakan yang misterius ya. Kayak gini ya. Ini imbas umbinya atau imbas kemarau ya wis. Nah, ngintip dulu ya. Nah, ini tak sepil yang masih satu batang, belum ada tambahnya tunas dan yang lain-lain. Nah, ini yes ini ya, tak sepil dulu. Nah, ini muncul retakan sedikit. Ini bismillah ya, ngecek aja moga-moga ada umbinya bakal atau yang mungkin sudah besar ya. Nah, ora roh ning jero lemah, cek dulu boleh. Nah, ini walaupun dianya belum punya batang cabang baru. Nah, ini ubinya wis kayak dulu. Nah, itu adalah umbi. Ini satu saja ya. Iki lek tak bongkar rada ombo lokasine si eman. Ya, banyaknya akar muda masih terganggu ya. Nah, ini ngintip saja dulu. Nek wis ada bahan umbi seperti ini, nah ini adalah bagus ya sekali ya. Kita timbun aja dan gede nanti sore kita siram ya. Karena beberapa hari 2 minggu lebih ini nggak ada gerimis ya. Dan tidak saya siram. Wah, iki Bang Heri ramsak nih gitu ya. Ya karena kesibukan. Tapi hari ini saya cek dan ini sudah wajib, tidak boleh kita tunda, harus kita siram lahan kita kalau sudah mengalami hal yang seperti ini ya. Nah, contohnya ini gading dong. Gading dong ya kalau kita lihat tampilannya seger ya. Tapi sebenarnya sudah kurang air karena kita sudah mengecek dengan metode kita menggali sedikit tadi sekitar 10 cm maksimal ya. Itu sudah kering. Jadi harus segera saja kita lakukan penyiraman. Nah, oke, menuju gemoy 1 ya. Gemoy 1 ya juga meretakkan dirinya. Meretakkan diri bosok. Nah, ini adalah gemoy 1 yang mempunyai mirip biji lembu ya untuk bagian kulit. Ini juga saya mau cek umbinya wis muncul apa sudah besar atau yang ya wis dicek dulu aja ya. Nah, ternyata gemoy 1 umbinya lebih besar ya, lebih besar dari yang gading dong tadi. Luar biasa ya. Padahal ini usianya 1 bulan ya. Pokoknya dicek aja bisa di laman video yang lalu ya. Areanya ya tetap ini. Tanggal piro lali. Serapa apa yang penting pengecekan ubi ini wes alhamdulillah bagus ya. Sesuai dengan harapan saya. Dan ini kedalaman sekitar ini hampir 12 cm ya. Saya buka tanahnya, wah kering banget. Nah, ini sudah wajib, hukumnya wajib. Nek wis lahannya kering seperti ini ya, tidak sunah lagi. Ini harus kita siram ya. Jangan menunda waktu walaupun sehari 2 hari kalau kondisi tanah sudah seperti yang ada pada lahan saya seperti ini.
Ya untuk penampakan gulma aman ya karena musim kemarau. Nah, ini adalah gemoy 1. Gemoy ini yang banyak ini, ada yang 132. Nah, ini 132 ya kayak gini lah. Ini contohnya 132. Wah, ini umbine identik dengan super banyak ya. Untuk gemoy 132. Yes. Ya jeneng ya gemoy iki bentang terkenal sesuai kualitas ya. Nah, oke, tak lanjut. Ini sepil yang lain sekilas saja. Yes, pokoknya ini jalan-jalan ya. Ini contoh-contoh gading dong, ada gemoy, ada ubi madu. Nah, ini ada varian oval terbaru saya. Ini mempunyai warna merah kulitnya, bagian dalam oranye, ada kombinasi ungu. Bagian ini. Nah, ini ungu cambuk juga saya kembali menanam ya, karena kemarin permintaan banyak, akhirnya ya ditanam ulang ya. Kemarin nanamnya kurang banyak, akhirnya tidak bisa memenuhi permintaan. Akhirnya hari ini mulai saya kembangkan kembali ya, untuk ungu cambuk. Ungu cambuk memang merambat ya, merambat panjang hampir 1 meter kalau di sini ya, sampai usia panen di 3 bulan pertama ya. Tapi nggak masalah, yang penting kualitasnya rasa manis, enak, dan sesuai dengan harapan. Wes itu ya. Nah, ini untuk jenis-jenis yang lain, sampai sana. Ini semua kekeringan, retakannya wes terlalu ya. Ini karena 2 minggu lebih ini tidak mendapatkan asupan air ya. Setelah kena gerimis kemarin, jadi wes seperti ini. Ini wajib kita siram segera saja lakukan. Nah, tapi hari ini semoga aja gerimis ya. Nah, suasananya kota Ndongko seperti ini ya. Nah, mendungi kandil, tapi yo kadang yo diprank sama mendung, gak jadi hujan. Nah, timbang daripada menunggu yang belum pasti, nanti kita ambil aja penyiraman secara langsung dari irigasi sumur ya, sumur saja untuk keperluan penyiraman. Nah, oke, ini sekilas juga untuk kawan-kawan. Ini yang kemarin bapak-bapak dari Jawa Tengah ya, yang sudah order dari kita bibit gading dong di sana bagus. Hari ini kembali meminta kiriman Raja Madu ya. Nah, Raja Madu memang kualitas bagus sekali, super, dan saya jamin ditanam dimanapun insya Allah bagus sesuai dengan di sini, bahkan bisa melebihi. Semoga saja seperti itu ya. Nah, ini juga dari kembali Jawa Tengah ya. Terima kasih, ini sudah saya persiapkan. Hari ini saya ada pengiriman. Ini adalah jenis gading dong, bibit kualitas super. Nah, ini salah satunya bisa dikembangkan di sana. Nah, contohnya tadi ya, walaupun belum punya batang ranting, umbine ya sebesar itu. Nah, prediksinya nanti kita agendanya panen raya seperti itu. Nah, ini untuk jenis-jenis yang lain ya banyak sekali ya. Ini untuk jenis oval ada, kita punya 2, ini varietas terbaru. Ini persilangan yang kita kembangkan ya. Ini masih kita punya beberapa ratus batang saja. Nah, semoga hasilnya di 2 bulan ke depan bisa launching ya untuk kawan-kawan yang lain. Memang jenis yang kita kembangkan adalah hampir semuanya hasil persilangan sendiri ya. Jadi kalau mirip daun itu banyak sekali ya. Di mana-mana mungkin kalau kita belum membuktikan itu mirip dengan milik saya. Nah, daunnya seperti itu, mirip banyak sekali. Tapi untuk umbinya biasanya sangat berbeda karena memang beda varietas. Untuk bentuk daun itu hampir sama ya. Kadang di sini sama di pulau lain itu bentuknya juga mirip, bahkan sekilas 100% sama, tapi sebenarnya itu adalah jenis yang berbeda. Ya, keunggulannya dari milik Bang Heri yang selalu mempunyai ciri khas, ini adalah salah satunya tidak menjalar ya. Kalaupun menjalar itu tidak terlalu panjang dan selalu jarang terdapat akar pada ruas-ruas yang menempel pada tanah ya. Itu tadi salah satu keunggulan dari produk kita. Contohnya ini adalah gemoy 122. Nah, seperti ini. Tidak akan ada yang namanya akar ya. Ini ada pelangi ya. Pelangi madu juga sama ya. Pelangi madu aman sekali ditanam untuk musim apapun ya. Seperti gading dong, gemoy yang 122, 133 itu aman sekali kita lakukan penanaman pada saat musim-musim penghujan ya.
Itulah salah satu keunggulan yang selalu kita jadikan PR untuk menciptakan jenis baru yang seminim mungkin menjalarnya dan seminim mungkin tumbuhnya akar pada ruas-ruas yang menempel pada tanah ya. Nah, ini varietas terbaru saya juga. Ini salah satu tak sepil ya. Ini juga jarang sekali terdapat adanya akar yang walaupun musim penghujan itu menempel pada tanah ya. Jadi itu salah satu alternatif untuk kita kembangkan dimanapun ya. Nah, memang sejenis tanaman ubi jalar yang merambat, kalau banyaknya curah hujan itu identik dengan menjalar dan batang yang menempel pada tanah itu selalu muncul akar ya. Nah, itulah salah satu pemicu kegagalan pada tanaman ubi jalar. Nah, akhirnya ya saya berinisiatif dari tahun berapa ya kemarin itu menciptakan atau sebenarnya eksperimen, tapi alhamdulillah berhasil. Akhirnya saya kembangkan terus dengan metode kita untuk mendapatkan varietas-varietas yang namanya ubi jalar tapi tidak menjalar, dan kalau bisa itu tanpa adanya akar selain akar pokok yang kita tancapkan pada tanah. Nah, alhamdulillah ini kita sudah bisa mengembangkan banyak sekali varietas yang sesuai dengan harapan ya. Mulai bisa, yang jelas pertama kita lebih mudah untuk pengendalian hama kalau tanaman kita tidak terlalu rimbun. Untuk pengendalian perawatan pun lebih mudah, tidak perlu membalik-balikkan tanaman di saat banyaknya hujan, karena tidak ada atau minimnya akar yang tumbuh pada masing-masing ruas bila menempel pada tanah. Nah, itu produksi juga meningkat ya. Jadi otomatis kalau akar itu tidak berada di mana-mana, fokus banget pada tanaman itu ya, yaitu untuk perkembangan ubi itu. Maksudnya umbinya biar cepat gede. Itu lebih fokus dibanding yang menjalar yang bila menempel pada tanah itu semua akan muncul yang namanya akar ya. Ya memang banyak sekali varietas-varietas ubi jalar itu mempunyai kualitas super bagus ditanam ya. Jadi semua tanaman itu mempunyai keunggulannya masing-masing ya. Sebenarnya pada dasarnya semua itu sama saja, tapi ini kita mempunyai hal yang istimewa ya. Contohnya ada pelangi madu, ada gading dong, juga kita punya gemoy yang kita kembangkan itu yaitu tadi ya, tidak menjalar, tidak berakar selain akar yang ditancapkan pada tanah. Jadi perawatan akan lebih mudah dan juga efisien sekali ya. Yang jelas kalau dibanding jenis-jenis yang lain, produk yang kita kembangkan ini bisa memangkas perawatan untuk pengangkatan. Maksudnya ya nek jenis yang lain yang akarnya banyak, otomatis kita dalam penanaman, mulai dari penanaman sampai panen itu bisa 3 kali 4 kali lebih untuk pengangkatan agar tidak menancap banyak sekali lahannya akarnya ya. Tapi untuk jenis-jenis yang kita kembangkan itu walaupun kita tanpa mengangkat atau membalikkan itu sudah aman. Jadi fokus pada pembentukan umbinya ya. Contohnya tadi yang sudah kita sepil yaitu gemoy dan gading dong. Untuk jenis-jenis yang lain wes pokoknya tak jamin seperti itu. Nah, itu aja sekilas pengetahuan dari saya. Ya semoga-moga jadi inspirasi ya. Dan untuk kawan-kawan yang pengen menyilangkan atau membuat varietas baru, nah, jika di tempat Anda sudah ada beberapa jenis yang menurut Anda kualitasnya terbaik, nah itu kita bisa menyilangkan dengan sistem penyerbukan. Ini kayak biasanya lah, ya. Tapi tetap merdeka ya, karena bulan Agustus dan hari ini tak sepi lagi. Karo cerita lek Bang Heri yo senengane ngono kuwi. Guyon yo ora apa-apa, yang penting seneng. Ini untuk ubi madu ya. Untuk ubi madu ini khusus satu petak ini ada 7 lajur saya tanami khusus ubi madu ya. Seperti ini. Kalau yang sebelah sana itu tak campur ya. Ada 7 varietas ya. Pada lahan yang kosong. Tapi di sini memang minim air sekali ya.
jadi kekurangan air. Kalau sebenarnya ini kita tambahkan air 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita siram, ini lebih dari ini ya untuk tingkat rimbun dan tingkat umbinya. Tapi ya ramah masalah, yang penting tanaman kita itu sehat di usia seperti ini, masa-masa pembentukan umbi, tidak kekurangan air, dan hasilnya nanti bisa maksimal seperti ini. Cocok sangat ya. Ini musim-musim panas. Nah, karena ini pemakaian ultivator kemarin ya, jadi lahannya super bagus ya. Jadi nggak ada bongkahan seperti yang di video kemarin yang saya saat panen ubi saya yang ada di bawah sana. Itu belum semua saya panen. Hari ini pindah di atas yang masih masa-masa perawatan. Ternyata sudah waktunya harus kita siram. Wajib deh. Ya intinya kalau sudah seperti ciri-ciri tadi wajib kita siram untuk ubi jalar kita ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang hari ini masih menyimak Bang Heri yang ya wis gini lah. Terima kasih. Salam sukses buat kawan-kawan semuanya. Semoga aja hari ini memberikan motivasi ya. Sedikit saya berbagi, mungkin ada manfaatnya, diambil. Semua enak manfaatnya, ojo ditiru, ojo dicontoh ya. Oke, terima kasih. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.